Welcome to Aulia Podcast. Salam Pramuka. Salam. Oke, bersama kami di sini di Kompas Podcast Aulia bersama Kak Zulfa dan Kak Ucup. Oke. Kak Zulfa Ahyar ini pembina abadi ya? Pembina abadi. Lama bener kayaknya. Ya, kayaknya saya masuk di sini 2016 Kak ya. 2017. Saya di sini 2008. Wah, ada yang lebih tua lagi. Siapa tuh? Namanya Kak James. Woi, keren namanya tuh. Ya, semua anak Pramuka Aulia pasti tahu ya. Nama Kak aslinya? Jamal. Jamaluddin. Parah ya. Orangnya nggak ngelihat ya? Ada yang kan ngeliat. Ada di Aulia keren kan? Masya Allah. Berarti sudah berapa tuh? 14 tahun ya di Aulia ya? 2008, coba dihitung. 2008, sekarang 2022. Berapa? Iya, 14. ya 14. Ngeraguin. Saya SD loh ya. SD loh pernah ya. Oke, Kak Zulfa udah lama jadi kakak pembina pramuka. Ya. Di Aulia khususnya ini, apalagi di Tangerang Selatan udah terkenal nih Kak ya. Ya, apalagi Pramuka Aulia nih berkat jasanya Kak Zulfa. Itu jadi terkenal seantero Tangerang Selatan, bahkan Banten dan tingkat nasional. Masya Allah. Masya Allah ya. Oke, Kak Zulfa, saya punya pertanyaan begini. Kenapa suka banget pramuka? Pramuka karena seru lah. Serunya apa? Seru, bisa jalan-jalan, bisa naik gunung, bisa masak-masak, bisa makan-makan. Dan yang paling utama, dulu sih pertama suka pramuka karena suka naik gunung aja. Pernah diceritain tuh kan, katanya naik gunung pramuka tuh campingnya seru, diceritain doang. Tapi pas ngerasain sih emang bener seru. Nah, itu pertama kali tertarik pramuka. Itu kapan tuh pertama kali tuh? 2000, tahun 2000, wah bener ya? Kapan tuh? SMP? Emang udah tua kan? Oh iya. Tahun 2000 pertama kali. Tahun 2000? Dikenalin pramuka. 2000 dan 99, 2000 lah peralihan. Itu kita pertama pramuka. Langsung naik gunung, kita ke gunung mana? Papandayan. Papandayan tuh. Tahu nggak? Masa saya nggak tahu? Saya kan guru IPS. Di mana? Ayo. Ayo, coba ada yang tahu nggak di mana? Ayo. Guru-guru Papandayan ada di Jawa Barat. Kotanya di mana kotanya? Coba ntar komen ya. Guru Papandayan di mana? Saya nggak mau kelihatan pintar aja di sini, Pak. Ya. Saya jadi guru pramuka dulu aja. Ya, jangan jadi guru IPS. Papandayan tuh ada di kotanya Dodol. Nah, Garut. Nah, itu baru benar. Nah, saya mau bilang gak enak, apa usah dikasih. Ngasih tahu ya. Biar di bawah yang komen. Iya. Nah kan dari suka sekarang jadi hobi ya, pasti jadi hobi kan, suka hobi dan sekarang malah jadi profesi. Ya kan? Ya, pramuka bisa dibilang sekarang jadi profesi juga, jadi hidup-hidupilah pramuka lah. Pokoknya bareng-bareng di pramuka kita. Oke, sip. Terus gimana ceritanya bisa ke Aulia? Nah, dari ke Aulia 2008 tuh ya. Gimana tuh ceritanya? Sih diajak sama itu tadi Kak James itu yang legendaris. Pertama kali yang ngajak tuh ya. Pertama kali kan yang ngajar di yang ngebina di Aulia itu Kak James sendirian. Nah, akhirnya karena Aulia muridnya banyak tuh, pas 7 8 9 kan luar biasa. Banyaknya. Jadi butuh bantuan lah tuh waktu itu pertama kali. Akhirnya karena kita sering ketemu di kegiatan, akhirnya ditelepon, "Ayo bantuin dong di Aulia." Akhirnya ikutlah join di SMP Aulia. Dari 2008, 2009, terus akhirnya bikin regu yang luar biasa lah. Itu. Ntar kita mau ke sana tuh ya. Siap. Oke, itu berdua berarti mulainya tuh 2008 masih berdua. Sekarang kan berempat tuh. Iya, masih berdua. Karena kebutuhan akhirnya kan Aulia semakin berkembang. Sekarang SD-nya juga luar biasa, SMP-nya luar biasa. Ada SMA-nya juga sekarang kan. Nah, udah banyak muridnya, jadi 2 kelas, 3 kelas. Akhirnya kita juga kewalahan karena harus teriak-teriak kan. Sekali turun itu bisa 150 orang. Luar biasa nih. Jadi dibutuhkanlah pendamping-pendamping atau pembantu pembina. Nah, akhirnya kita rekrut jadi banyak nih sekarang. Ada 4 orang nih yang membantu dia. Bagi kalau AST itu bisa jadi 6 ya? Ya, AST bisa 6, 7. Karena kan kita AST-nya Aulia luar biasa loh, nggak main-main loh. Kita selalu naik ke Gunung Salak.
Masih di sini walaupun sih di ya. kakinya doang. Belum naik ya. Tapi di hutannya beneran lah. Minimal kalau untuk Aulia standar campingnya. Luar biasa. Nah, Kak Zulfa dari 2008 masuk ke Aulia, tahun 2000, saya kan pembina ya juga. Jadi dengar-dengar katanya 2011 sampai 2012 tuh ikut LT pertama tuh Kak Zulfa. 2012. 2012 ya, juara 3 tingkat nasional. Alhamdulillah. LT 5. Dalam 4 tahun progresnya itu luar biasa sekali itu. Ya, itu apa aja sih yang dilakuin tuh sampai bisa kita juara 3 nasional tuh? Ya. LT 2012 itu sebuah hal yang spektakuler menurut saya dan luar biasa. Kenapa? Karena di situ penuh perjuangan, pengorbanan, air mata, kalau bahasa lebaynya dan darah juga gitu. Kenapa? Karena memang ini kita bentuk pramuka. Kebetulan tahun 2008 itu begitu masuk ngebina setahun, akhirnya kita bentuk formulasi seperti apa yang baik untuk ngebina di Aulia. Program kerjanya seperti apa, mulai diperbaiki, disusun. Nah, tiba-tiba 2010 itu dapat undangan tuh. Dari 2010 ya. Ya, ada kabar undangan mau ada LT tahun 2012. Maka mulailah kita membentuk regu-regu yang luar biasa dari kelas 7. Oh, itu kelas 7 ya, pertama dari kelas 7 mulai. kita pilih tuh regu-regu, kita bentuk regu-regu. Ternyata banyak regunya, ada 4 regu putra, 4 regu putri. Nah, kita seleksi lagi, dapatlah 1 regu. Nah, regu ini cikal bakalnya untuk regu utama di Aulia. Nah, akhirnya kita ke Aulia, terus kita naik gunung ke Gunung Salak. Nah, di bawah hutan pinus. Oh, itu yang tempat ASC? Ya, di situ kita latihan tuh untuk pembentukan regu inti dan regu yang akan diterjunkan ke LT. Akhirnya kita mengadakan LT 1 di situ. Lalu kita lihat regu yang terbaik itu kami beri nama regunya Princess Pinus. Jadi awal mulanya seperti itu, terbentuklah regu Princess Pinus dan regu Bacusa. Yang putra, Bacusa itu Badak Cula 1. Tapi yang berangkat untuk ikut LT hanya regu putri aja kebetulan waktu itu. Kenapa putranya? Iya. Karena kurang. Orangnya cuma ada 5 waktu itu. Oh iya, satu regu 8 ya, itu cuma 5 ya. Waktu itu satu regu peralihan dari 10 ke 8. Oh, aslinya 10 dulu. Tadinya SK-nya masih 10, terus peralihan jadi 8 orang. Nah, sekarang SK yang terbaru ada 8 orang. Nah, begitu akhirnya terbentuk, kita mempersiapkan 10 orang ini untuk berangkat LT. Dari LT 2 di tingkat kecamatan, akhirnya kita dapat juara 1 dengan penuh perjuangan itu, karena baru pertama, terus anak Aulia juga gitu kan, tahu sendiri anak Aulia kebanyakan belum pernah camping, belum pernah jalan jauh. Paham, akhirnya kita perlu buat ritme latihan yang sangat intens ya, setiap hari. Jadi setelah kita lomba di LT2, itu akhirnya kita juara 1. LT2 berarti di kecamatan ya? Akhirnya juara 1, putrinya, lalu kita masuk dapat peringkat tinggi waktu itu. Jadi kalau juara 1 itu dapat peringkatnya tinggi. Kalau juara 2 baik, kalau 3 cukup. Nah, setelah itu kita persiapkan mereka untuk menuju LT3 yang jaraknya waktu itu sekitar 3 bulan lagi lah LT3-nya. Nah, kita persiapkan. Nah, itu baru latihan fisik karena memang LT3 di Kota Tangerang Selatan waktu itu luar biasa. Jadi kita latihan fisik. Fisiknya itu kita nggak tanggung-tanggung. Kita langsung meng-hire dosen-dosen yang ahli di bidangnya. Jadi kita buat ritme latihan. Jadi pagi datang tuh lari dulu di Aulia. 4 kali putaran lapangan. Terus istirahat siang waktu itu jam 9, jam setengah 10 kalau nggak salah. Lari lagi 2 putaran. Terus siang habis sholat berjamaah, zuhur, makan, lalu lari lagi 3 putaran. Itu dibiasakan selama 3 bulan berturut-turut. Akhirnya fisiknya terbina dan jadilah regu inti yang fisiknya oke. Tapi materinya belum oke nih. Karena LT itu kan luar biasa. Akhirnya kita lomba LT3 dan kita lolos juga. Jadi juara pertama juga. Juara 1 tinggi. Kota Tangerang Selatan ya. Akhirnya alhamdulillah itu suatu keberhasilan yang diprediksi sih, karena kita bisa menang gitu, targetin, tapi nggak nyangka aja bisa prosesnya begitu berat tapi cepet gitu, langsung dapat juara 1 di tingkat provinsi, tingkat wali kota. Habis itu langsung kita tingkat provinsi.
Nah, tingkat provinsi itu jaraknya lumayan jauh, itu sekitar 5 bulan. Tapi memang di provinsi agak berat. Lombanya 6 hari, itu jalan kakinya luar biasa, itu sekitar 15 km lah di Cilegon. Nah, itu juga luar biasa. Kalau diceritain panjang, tapi intinya itu butuh latihan yang luar biasa. Nah, akhirnya udah panas, hujan, dingin, badai, segala macam kita berjalan. Akhirnya dapat lagi prestasi tingkat provinsi. Akhirnya kita dapat peringkat tinggi. Nah, itu semua tangis haru pecah karena kita bisa pertama kalinya sampai ke level nasional. Dan saya juga pribadi dulu juga peserta LT tahun 2001. Cuman saya sampai LT3. Terus adik saya juga saya ngebina juga, ikut juga di Jakarta tapi bukan di Banten, ikut lagi cuman sampai LT3. Ada yang satu sampai LT4 tapi gagal di LT4. Jadi memang itu adalah dulu ambisi dan obsesi kita pembinanya juga yang kalah di LT. Akhirnya kita sekarang bisa sampai di LT nasional, itu semuanya tangis haru pecah setelah nunggu bertahun-tahun 3 kali LT ya. Akhirnya karena LT5 itu 5 tahun sekali. Oh iya, Aulia 2006 ya. Berarti waktu itu hilang sekali berarti ikut LT ya. Kita belum ikut LT. Nah, akhirnya berangkat langsung LT nasional. Nah, LT nasional ini luar biasa lagi nih, lebih luar biasa. Waktu itu jedanya sekitar 7 bulan kita bisa latihan. Nah, itu banyak support juga karena kita selain fisik, kemampuan, skill perlengkapan, dukungan orang tua, kita juga perlu, yang utama sih doa sih ya, tapi yang terakhir adalah dana finansial. Itu adalah yang paling penting. Itu paling penting itu ya. Jujur aja LT5 LT5 itu total anggarannya kalau misalkan dihitung realnya itu bisa sampai 50 sampai 100 juta kali kalau dihitung sama latihannya, sama tiap hari kita berjuangnya, berlatih, terus perlengkapan campingnya, perlengkapan berkemahnya, perlengkapan lapangannya, perlengkapan makanannya selama perjalanan, itu totalnya sampai 100 juta mungkin. Nah, entah gimana anak-anak itu anak Princess Pinus itu luar biasa. Mereka buat proposal, mereka cari sponsor, cari dana. Alhamdulillah kita juga dapat banyak sponsor tuh. Ada yang ngasih tas, ada yang ngasih jaket, ada yang sponsorin sepatu. Tuh. Dengan catatan kita harus sampai ke nasional dan bisa juara. Nah, itu tuh ada MOU yang tidak tertulis dan tertulis juga tuh. Berarti akhirnya selain tadi kegiatan pramukanya itu dapat ilmu tambahan lagi kayak tadi ya. Iya, bikin proposal. Bikin proposal itu yakinin orang buat ngasih aparel gitu ya. Betul. Masya Allah. Akhirnya ada juga yang ngasih proposal cuman ngasih ke satu orang. Tiba-tiba ada yang ngasih 5 juta tanpa pamrih. Enggak ada minta dapat apapun, dia enggak minta apa-apa. Jadi cuman feedbacknya enggak ada. Jadi cuman ngasih aja 5 juta gitu. Nih buat kamu berjuang. Wah, itu luar biasa. Akhirnya kita dapat dukungan juga dari gubernur, dari wali kota waktu itu ngasih 5 juta, gubernur juga 10 juta ngasihnya malah. Akhirnya kita bisa berangkat untuk LT5 dan berjuang bersama teman-teman se-Indonesia. Itu keren loh, LT5 se-Indonesia. Jadi akhirnya singkat cerita kita berjuang naik gunung, turun gunung, materi, belajar, dan yang paling keren itu jalan kakinya luar biasa itu di Gunung Pancar namanya. Dari Sentul itu kita jalan kaki. Di Bubur, Sentul, Gunung Pancar, jalan kaki. Dan kerennya itu lucunya, mereka bareng sama kelompoknya sama pasukan dari Papua. Dari Papua, Kalimantan, sama dari Sumatera Utara, Medan. Yang fisiknya paling kuat-kuat. Anak kita paling lemah jalannya, padahal udah latihan loh. Jadi begitu bareng sama pasukannya ditinggal terus. Yang paling pertama tuh Papua, karena naik gunung memang luar biasa buat mereka. Tapi buat kita, ya walaupun kita sudah berlatih tetap aja masih kalah fisiknya. Pasti. Tapi alhamdulillah setelah melewati itu semua perjuangan, ada yang nangis, ada yang sampai ada juga yang ini aib sih tapi nggak apa-apa diceritain ya. Nggak apa-apa. Mudah-mudahan nonton kali ya. Ada yang nggak kuat nahan pipis tuh, sampai pipis di situ di tempat karena lagi masang lomba, tiba-tiba hujan deras gitu kan. Ada yang nggak kuat akhirnya keluar di situ karena kan ke toilet jauh. Terus harus selesai lombanya. Itu lagi bikin pioneering, bikin menara setinggi 10 meter kalau nggak salah. Mereka bangun itu
karena waktunya udah mepet, akhirnya nahan, akhirnya begitu hujan turun sekalian dah di situ. Nah, itu lucu tuh. Tapi itu udah dibikin loh bukunya, ceritanya sama mereka. Buku Princess Pinus tuh ya. Ada di perpustakaan Aulia kalau mau baca. Ada. Ya. Kalau mau pesen juga bisa nggak? Oh, bisa, sama manajemen dari Princess Pinus masih ada. Tuh masih ada tuh kalau mau pesen ya. Mereka bikin sampai 10.000 buku kalau nggak salah. Laku semua tuh? Tinggal setengah. Oh, 5.000 buku udah bagus itu. Iya, lumayan. Iya, 5.000. Itu isinya cerita dari yang seru, yang bete, yang asik, yang aib juga ada semua di situ. Jadi cerita-cerita selama LT1 sampai LT5 mereka tulis jadi bikin buku. Nah, itu tuh jadi adik-adik yang kelas 7 ini kan mau ikut LT nih ya, bisa nimba pengalaman tuh pakai bukunya Princess Pinus ya. Nah, kita skip yang 2017 ya, Kak ya. Karena yang 2017 ini kan kita juga ikut LT juara 2 di Banten ya kalau nggak salah, Princess Pinusnya. Badak Cula satunya juara 3. Itu juga luar biasa itu. Jadi 5 tahun setelah itu 2012 kemarin juara nasional, tapi kita nggak jadi juara nasional lagi karena saingannya makin karena sudah banyak yang belajar gitu. Akhirnya tapi hampir kita jadi juara 1 di tingkat provinsi. Iya, betul. Tapi karena memang dari tetangga sebelah itu anaknya memang luar biasa sih, saya lihat mah dari perorangannya juga luar biasa. Karena kan kita peralihan waktu itu, regunya jadi ganti personil beberapa karena memang umurnya udah lewat, jadi udah SMA. Ganti personil semuanya. Iya, gitu. Kita kan ganti personil jadi semuanya tapi masih bisa menang loh. Iya, masih bisa juara 2 dalam waktu yang singkat gitu kan. Luar biasa loh. Dari kelas 9 ke kelas 8 itu ya. Tapi kan alhamdulillah kita juara 2 juga berangkat jalan-jalan ke Kalimantan waktu itu menjadi peserta Kemah Budaya Nasional 1 Regu. Terakhir nih yang LT ya, ini tantangan baru buat kita nih ya. LT di tengah pandemi sekarang, yang waktunya sangat singkat ini. Nih gimana nih strateginya nih supaya kita bisa menang lagi nih? Ada surat undangan lagi nih LT tanggal Maret besok 2022 itu LT tingkat kecamatan. Sebulan lagi berarti ya. Oktober tingkat nasionalnya. Nah, sebulan ini kita harus bentuk regu lagi di tengah pandemi seperti ini. Nah, kalau slogannya kan tetap berprestasi di tengah pandemi. Wih. Jadi kita siasati bagaimana yang kelas 7 nih untuk berlomba di lomba tingkat. Nah, yang kelas 8 sedang mempersiapkan untuk lomba nih, Kak. Jadi, Kak Ucup, kita lagi mempersiapkan lomba untuk yang kelas 8. Kelas 8 itu jadi panitia untuk lomba. Namanya Aulia Scout Competition. Aulia Scout Competition. ASC lagi. Aulia Scout Competition ya. Kita akan ada lomba. Nih Aulia penyelenggaranya tingkat nasional. Wes. Ada yang dari Blitar kemarin daftar ya. Ada yang Probolinggo, dari Probolinggo, Kalimantan, ada beberapa juga dari DKI, Jabodetabek, Bogor sekitarnya. Itu sudah pada daftar dan lombanya akan dilaksanakan tanggal 12. Sabtu besok. Kita live Zoom ya. Ya, kita akan lombanya live YouTube. Walaupun pandemi, kita harus tetap berprestasi. Ya, kalau kita slogannya adalah tetap berkarya di tengah corona. Ya kan Aulia kayak gitu ya. Kreatif di tengah kondisi apapun. Luar bioskop. Ya jadi apapun kondisinya tuh masih bisa mau ngapain aja ya. Kalau nggak offline ya online kita bisa. Ya, jadi kelas 8 sekarang lagi jadi panitia untuk persiapan lomba ASC yang tanggal 12. Tapi yang kelas 7 sedang kita persiapkan untuk Road to LT 5. 2 dulu. 5. Langsung 5 ya. 5 kita ya. Mudah-mudahan. Amin lah ya. Insya Allah LT 5 nih ya. Tapi belum pernah ketemu nih sama kelas 7-nya. Tatap muka maksudnya. Ya baru mau latihan. Besok pandemi. Habis lomba kita persiapin. Siap. Ya kemarin sebenarnya mau seleksi cuma tiba-tiba ada Omikron datang sama temannya Politron tuh. Temannya Politron datang ya udah. Ya oke. Insya Allah Sabtu kita mau lomba nih Kak. Nah kenapa sih kita Kompas Aulia ini ngadain lombanya nih? Ya kan? Itu tuh. Lomba ini sebenarnya sudah pernah dilaksanakan sama Aulia. Yang pertama. Pertama itu tapi tahunnya lama, tahun 2013. Jadi setelah kita juara nasional, kita ngadain lomba karena banyak tuntutan dari teman-teman yang ada di sekitar wilayah Tangsel dan Jabodetabek. Akhirnya kapan nih Aulia ada lombanya? Udah menang nasional tapi kok nggak ngadain lomba? Akhirnya kita bikin dah tuh. Waktu itu pesertanya hampir 2.500 orang datang ke Aulia. Karena waktu itu kan belum ada corona kan.
2.500 berapa regu itu? Itu sekitar 200 regu lah hampir. Ya, 200 regu lebih. Pala stadion nih ya. Penuh itu lapangan Aulia enggak muat pokoknya. Itu yang terutama yang paling senang itu dulu security. Karena parkirannya banyak. 2.000. 2.000. Motornya kali 2.000 orang berapa tuh kan? Iya. Wah. Jadi itu luar biasa tuh, pesertanya banyak banget ternyata. Jadi pesertanya datang 8, supporternya bisa 100 orang. Satu truk itu. Jadi Aulia bisa sampai 2.000, 3.000 bahkan waktu itu. Penuh banget. Nah, itu foto-fotonya masih ada kalau mau dilihat. Gimana ya tapi ya? Tapi saya ada enggak tahu nih. Saya kan, belum ada deh. Waktu itu saya masih kuliah. Masih kuliah. Masih adik-adik. Oh, masih muda. Sekarang juga masih muda. Jadi seperti itu. Nah, sekarang adalah kelanjutannya. Setelah itu ditanya, kapan lomba berikutnya lagi gitu. Karena kan ada piala bergilirnya. Piala bergilirnya akan diperebutkan biasanya 2 tahun sekali atau setahun sekali. Ternyata kita lost tuh, nggak pernah ngadain lagi. Ya karena banyak hal lah. Akhirnya baru kali ini yang kedua kita bisa laksanakan di tahun 2022. Lama banget berarti. 9 tahun ya? 9 tahun nunggu. 9 tahun kita akhirnya baru ada lagi. Nah ini melalui proses yang panjang, ya tadi sesuai motonya Aulia kan, pintar, kreatif, saleh. Nah, jadi kreatifnya kita bangkitkan gimana caranya bikin kegiatan tapi tetap protokol kesehatan dan masih di era pandemi seperti ini. Karena kegiatannya udah banyak yang nggak ada, terus banyak juga yang dikurangin, banyak yang dihilangkan. Nah sekarang kita coba menghadirkan sesuatu yang inovasi dan baru. Mantap. Stay tune ya, nanti tunggu di live Zoom sama YouTube channelnya Aulia Keren. Nah ini banyak juga teman-teman yang udah mempersiapkan diri nih. Udah sekarang sudah menyiapkan video yel-yelnya untuk berlomba. Itu materi lombanya apa aja tuh Kak? Lombanya ada yel-yel. Jadi yel-yel itu teriakan tapi kreasi dari seluruh pasukan yang ada di gugus depannya. Itu mereka mengirimkan satu wajib, lalu dikemas demikian rupa dalam bentuk video, lalu dikirimkan ke kita. Nah itu udah beberapa juga yang tayang juga, nanti kita tayangkan via YouTube juga atau via sosial media yang lain. Jadi itu akan kita nilai, nanti dewan juri, nanti pemenangnya langsung akan kita umumkan pada tanggal 12. Lalu ada materinya juga tentang sandi. Nah sandi itu macam-macam sandi. Nah literaturnya ada di buku. Bukunya yang buat itu adalah kita tim dari Pramuka Aulia. Jadi semua kita siapkan bukunya, namanya buku scouting skill, mungkin udah banyak yang tahu. Udah banyak yang tahu ya? Banyak yang tahu kalau peserta. Iya. Itu buku kitab lah, kalau bahasanya kitabnya Pramuka Komando Pasukan. Jadi setiap anggota Kompas itu biasanya harus punya buku scouting skill. Nah, semua materi dari situ ada juga tentang pengetahuan kepramukaan dan pengetahuan umum. Kayak plat-plat nomor di Indonesia itu harus tahu, pengetahuan negara ASEAN, terus baju daerah, baju adat, terus rumah adat, segala macam senjata tradisional, itu seperti itu yang kita lombakan. 4 mata lomba berarti ya? Ya, seperti itu. Sudah berapa regu nih Kak yang daftar nih sampai sejauh ini? Ada 40 regu. 40? Ya, dari seluruh Indonesia nih. Jadi lombanya tingkat nasional, sekarang 40 regu, ya mungkin bisa lebih banyak lagi atau tidak, karena untuk sekarang pandemi itu dapat 20 regu aja mungkin rekor ya, apalagi yang jauh-jauh gitu. Jadi alhamdulillah sudah dapat 40 regu yang mau bergabung dan jauh-jauh pula dari luar daerah. Luar biasa, lombanya lama berarti nih ya? Sampai maghrib kan nih? Jangan dong sampai maghrib. Lombanya sih biasanya kita lomba kalau di luar kan maghrib pulang ya, baru selesai maghrib tuh ya. Jangan, jadi kita usahakan lombanya cepat, singkat, tapi tetap terukur lah. Luar biasa ya. Jadi stay tune ya. Jadi insya Allah kita hari Sabtu akan ada lomba Aulia Scout Competition Season 2. Nah ya season 2 itu insya Allah. 2022 dong pakai bahasa Inggris. 2020. Kalau di Aulia ngomongnya 2020. 2020. Oh 20? 2020 kan? Oh 2020. 2022. Iya pokoknya 2022 deh ya. Insya Allah. Ingatnya 2020 mulu ya? Iya. Kenapa? Lockdown ya? Saya baru nikah waktu itu. Oh baru nikah. Iya, setahun nikah lockdown ya Allah, masya Allah. Kan enak itu. Enggak ya, enggak bisa kemana-mana. Iya, saya kan mau pergi, mau ke Bali, mau ke Jepang nggak jadi. Asik. Ya nggak punya duit. Ya, gitu ya. Jadi nanti bisa kita lihat semuanya ada lomba Pramuka Aulia setelah 9 tahun vakum. Ya kan, kita kan juara ya kan. Ya. Juara Pramuka tapi jarang
Lomba. Waduh. Terakhir kita kan juara di sebelah. Di mana tuh? Di SMK sebelah, SMK Letris. Iya, kan kita penyelenggaranya. Bukan ya kan, enggak penyelenggaranya kan kita sudah lama nih, Aulia ngajak penyelenggara ya. Jadi momentumnya nih bangkit lagi. Insya Allah tahun-tahun seterusnya Aulia akan bikin lomba-lomba pramuka yang lebih keren lagi ya. Insya Allah. Oke, ada lagi Kak Zulfa pesen-pesen cukup. Nah ya untuk adik-adik kelas 7, 8 ya dan kelas 9 Aulia, Insya Allah tonton nanti ada lomba Aulia Scouting Channel, Scouting Competition ya, season 2 live di YouTube Aulia Keren dan nanti ada juga di YouTube-nya Scouting Skill Channel. Jadi nanti ada 2 di sana. Kita akan live Zoom dari pagi sampai maghrib. Sampai maghrib. Jangan. Jangan. Iya, jam 12 saja. Tapi disuruh sampai maghrib katanya. Oh iya. Gas kan kalau disuruh sama bos. Gak ya, sampai siang aja lah, jangan lama-lama ya. Pandemi gak boleh terlalu capek, ntar sakit. Ya, itu aja. Terima kasih Kak Zulfa. Ya, sama-sama. Salam pramuka. Salam sehat semua anak-anak. Jadi tunggu aja kelanjutannya dan nanti kita akan update informasi mengenai lomba di grup ya. Oke, itu saja. Assalamualaikum. Dadah.